Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11. Materinya tentang matriks. Matriks kali ini akan kita bahas adalah tentang determinan matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Apa itu determinan? Determinan adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Kita akan membahas determinan matriks ordo 2x2. Untuk determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut. Notasinya, det A sama dengan determinan A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Kita akan membahas contoh soal yang pertama. Di sini ada matriks A 1, 2, 3, 4. Ditanya determinan dari matriks di atas adalah maka determinan matriks A adalah 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. Kemudian, ini adalah contoh soal yang kedua. Perhatikan determinan matriks B di bawah ini. Di sini ada satu elemen yang tidak diketahui nilainya. Dilambangkan atau dinotasikan dengan X. 2X, 4, 8. Jika determinan matriks B adalah 4, maka nilai X adalah. Silakan teman-teman hitung sendiri, ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor, atau minor kofaktor. Namun, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah dengan kaidah Sarus. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sarus. Yang pertama, meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Yang kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Seperti apa? Mari kita bahas, ya. Ini ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kita tambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan. Jadi A, B, D, E, G, F. Oke. Nah, yang ini ditambah. Jadi nanti A ini diagonal utama. A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Kemudian dikurangi dengan hasil kali diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya ini. Dikurangi C kali E kali G, dikurangi A kali F kali H, dikurangi B kali D kali I. Ya, seperti ini. Atau boleh nanti dikurangi, kemudian ini dikurung, dalamnya ditambah, ya. Contoh soal untuk cara Sarus. Diketahui sebuah matriks A sebagai berikut. Ada matriks A, elemennya 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Nilai determinan dari matriks A di atas adalah, kita lihat pembahasannya. Ya, maka tadi kita tambahkan 2
kolom pertama di sebelah kanannya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian ini diagonal utamanya kita kalikan. Ya, 1 kali 3 kali 3, kemudian ditambah 2 kali 2 kali 2, ditambah 1 kali 3 kali 1. Dikurangi dengan 1 kali 3 atau 2 kali 3 kali 1, ya. Kemudian 1 kali 2 kali 1, dikurangi 3 kali 3 kali 2. Ya, hasilnya 9 ditambah 8 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 2 dikurang 18. Ya, 20 dikurangi 26. Ini bisa diberi tanda kurung ya. Boleh kalian jumlahkan dulu, 6 tambah 2 tambah 18 jadi 26 ya. Hasilnya determinan A untuk ordo 3 kali 3 hasilnya -6. Oke. Untuk cara yang kedua ada namanya metode ekspansi kofaktor. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu minor. Kan tadi ekspansi kofaktor juga sering disebut dengan minor kofaktor ya. Minor. Nah, definisi minor adalah determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Minor dilambangkan dengan MIJ di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom matriks yang dihilangkan. Baris dan kolom dihilangkan bukan berarti dibuang, akan tetapi baris dan kolom tersebut hanya tidak diikutsertakan dalam submatriks yang baru. Submatriks adalah artinya bagian kecil dari matriks, sedangkan matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau sebut saja berordo n kali n. Ya. Misalnya matriks persegi 3 kali 3, maka submatriksnya berordo 2 kali 2. Jadi, menghitung minor matriks 3 kali 3 adalah menghitung determinan submatriks 2 kali 2. Selanjutnya, ya, tabel ini menjelaskan tentang minor. Ya, minor 1, 2 berarti baris ke-1 dan kolom kedua yang dihilangkan. Ini kan ada matriks A berordo 3 kali 3, ini elemen-elemennya. Berarti kalau 1, 2, maka yang baris pertama dan kolom kedua yang dihilangkan. Seperti itu. Berarti M1, 2, berarti matriksnya minornya adalah elemen dari A21, A23, A31, A33. Maka determinan untuk M12 jadinya ini ya. A21 dikali A33 dikurangi A31 dikali A23 ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kofaktor. Dalam kofaktor, elemen minor matriks dapat bernilai positif dan negatif. Kofaktor dilambangkan dengan CIJ dan dapat dihitung dengan rumus CIJ sama dengan -1 pangkat I tambah J kali MIJ. Ya, ini bentuk tabel penjelasannya. Untuk kofaktor C11 ya, maka nanti -1 ya dipangkatkan ini 1 tambah 1 seperti itu ya. Minornya M11 ya. Jadi cara mudah untuk mengetahui nilai kofaktornya jika I tambah J atau banyak baris kolom dan baris ditambah kolomnya, kalau bilangan genap maka kofaktornya bernilai positif ya. Jika I ditambah J sama dengan bilangan ganjil, maka kofaktor bernilai negatif. Sebenarnya tanpa menghitung satu persatu, kita bisa dengan mudah mengetahui tanda kofaktor matriks. Caranya cukup tuliskan tanda positif dan negatif secara bergantian di depan lambang minornya ya. Jadi yang pertama positif, negatif, ya, dan seterusnya.
Oke. Nah, untuk mengetahui determinan metode ekspansi kofaktor, yaitu ekspansi baris dan kolom. Yang pertama dengan ekspansi baris, ya. Cara untuk ekspansi baris sebenarnya sama dengan ekspansi kolom. Nah, di sini Bu Nenek akan menjelaskan tentang ekspansi baris, ya. Ekspansi baris dimulai dari setiap elemen kolom pertama atau elemen dengan nilai J sama dengan 1. Jadi kolomnya kolom pertama, ya. Dan arahnya bergerak secara mendatar sepanjang jumlah kolom matriksnya. Ya, seperti ini. Rumus umum determinan ekspansi baris, ya. Ini kenapa tandanya di sini positif atau plus semua? Karena tanda plus atau minus ditentukan oleh kofaktor dan ekspansi baris mana yang digunakan. Jika ekspansi baris ganjil, misalnya ekspansi baris pertama dan baris ketiga, maka tandanya dimulai dengan positif. Dan jika ekspansi baris genap seperti ekspansi baris kedua dan baris keempat, maka rumusnya dimulai dengan tanda negatif. Ya, seperti ini. Ini contoh untuk ekspansi baris pertama, ya. Ini determinan untuk matriks A, ordonya 3 kali 3, ya. Untuk ekspansi baris pertama, perhatikan di sini A11 M11, ya. Artinya berarti nanti ini, ya, minor 11 berarti baris pertama kolom pertamanya kita hilangkan, gitu ya. Jadi tinggal A22, A23, A32, A33, ya. Kemudian nanti dikurangi A12 dikali dengan minor 1, 2, ya. Berarti ini baris pertama dan kolom kedua yang dihilangkan, ya. Jadi sisanya tinggal elemen ini. Oke. Dan seterusnya akan kita jelaskan dalam contoh, ya. Contoh soal, hitunglah determinan matriks berikut dengan cara ekspansi kofaktor. Di sini ada matriks A dengan ordo 3 kali 3, min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, min 1, 4, min 8. Oke. Penyelesaian baris pertama, berarti tadi kan ini, ya. Baris pertamanya tadi kan min 2, 4, sama min 5. Kemudian berarti minornya minor 1, 1, ya. 1, 1 berarti tinggal sisanya 3, min 7, 4, min 8, ya. Kemudian ini ingat, ini ganjil, maka dimulai dari positif, negatif, positif. Seperti itu ya teman-teman, ya. Nah, kemudian ini yang 4 itu kan baris pertama kolom kedua, maka minornya baris pertama kolom kedua, sisanya berarti 1, min 7, min 1, min 8, ya, dikalikan dengan 4, ya. Kemudian yang ini adalah baris pertama kolom ketiga, berarti min 5, ya. Min 5 dikali, kenapa ini min? Karena ini tadinya di sini plus, ya. Sedangkan dia memang nilainya min 5, ya. Min ketemu plus jadinya min, aslinya dia positif, ya. Kemudian sisanya berarti 1, 3, min 1, 4 didapatkan seperti ini, ya. Ini adalah determinannya kita cari. Berarti ini, ya, 3 kali min 8 dikurang 4 kali min 7, ya, dan seterusnya. Maka didapatkan hasil determinan matriks A dengan ekspansi baris pertama, ya, untuk ekspansi kofaktor hasilnya 17. Jika teman-teman mau pakai ekspansi baris, ya, yang kedua atau ketiga hasilnya akan sama, ya. Silakan teman-teman coba, ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, laksanakan 5M dan 1D. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.